Di desa itu kearifan masih terjaga, konservasi lingkungan masih terjaga. Di desa juga orang berpayah-payah menyediakan pangan buat kepentingan orang banyak, utamanya orang kota, kan gitu. Ya, saya juga miris Pak De. Kan kalau banyak yang bilang ini di luar negeri nggak beragama, ateis, tapi kok negaranya lebih bersih. Ya, dia Islami. Dia Islami. Punya kecerdasan dan kesadaran yang lebih dulu dibanding orang-orang yang sok modern itu yang sekarang baru melakukan dalam bentuk-bentuk Air itu adalah sesuatu yang mengalir dari hulu ke hilir. Nah, sama kayak hidup gua. Yuk, kita podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama Encang nih. Wah, sekarang nih ada tamu spesial nih di podcast ini nih. Ada namanya Pak De Heri. Beliau bisa dibilang juga aktivis lingkungan, terus juga bisa dibilang budayawan juga nih. Wah, ini tokoh yang susah ditemuin. tokoh material. Ya, udah kayak tokoh material ya. Iya. Tapi emang ini beneran tokoh, bisa di search di Google, ketik nama beliau Heri Syarifuddin. Betul. Syaifuddin. Heri Blangkon. Heri Blangkon, pasti keluar namanya dan profilnya. Kita langsung aja nih. Pak De. Siap. Pak De kan sebagai aktivis pencinta lingkungan. Nah, saya mau belajar dan juga bertanya mengenai pemanfaatan dan setu serta apa nih gagasan Pak De membangun. Wah, ini udah kayak hutan, udah kayak bisa dibilang sorga nih, banyak punan nih, Masya Allah. Itu gimana itu Pak De? Jadi gini pikirannya, Setu ini sebagai daerah resapan. Iya. Resapan ya. Terus kemudian tandon. Ya, resapan ini sebagai cadangan supaya air bisa meresap ke tanah. Tandon sebagai stopper supaya tidak bikin banjir. Biar nggak banjir ya. Ya, terus kemudian dulu sebenarnya juga sebagai tandon dipersiapkan untuk cadangan irigasi sawah. Cuman kan sekarang sawahnya sudah tidak ada. Ya kan? Nah, fungsinya sebagai apa? Jadi sebagai daerah tangkapan air. Dan situ-situ yang ada di sini ini semua namanya Das Ciliwung. Daerah aliran Sungai Ciliwung. Jadi cabang-cabang dari Ciliwung tuh. Itu. Kalau kebetulan ini situ Pengasinan itu nanti dia akan berlanjut lagi ke situ Bojongsari Sawangan. Kemudian nanti akan masuk lagi ke Sungai Pesanggerahan. Dari Pengasinan ini. Ya. Hulunya Sungai Angke. Ya, Angke. Nah, itu juga dia sodetan dari Ciliwung gitu. Gitu ya. Nah, terus di setiap situ sungai ada yang namanya sempadan. Ya, garis sempadan. Kalau situ itu 50 meter, kalau sungai itu 15 meter kiri, 15 meter kanan. Itu daerah hijau, green belt. Ya, harusnya itu tetap hijau. Tidak boleh dibangun. Kalau dibangun bisa bahaya, Pak De? Ya, satu bahaya, terus itu sebenarnya haknya alam. Haknya? Ya, alam juga ada haknya? Punya hak dong, gitu. Jadi itu namanya koridor ekologis yang menghubungkan ekosistem laut. Laut itu biasanya ada mangrove, kemudian dia hilir. Jadi dihubungkan oleh sungai yang kiri kanannya tetap hijau terus sampai ke gunung. Di gunung itu ada mata air, ya kan? Biasanya di atas mata air itu namanya ada kawasan-kawasan lindung yang disebut hutan larangan, gitu. Jadi namanya koridor ekologis. Tapi hari ini, ya kan? Cara memandang ruang itu kan cuma satu. Ruang itu hanya ruang ekonomi. Iya. Ada yang namanya eco value. Wow, eco value. Itu maksudnya nilai gimana? Ekologis. Maksudnya nilai ekologis. Ya, jadi kita ini butuh kualitas lingkungan yang baik. Kalau kayak kemarin COVID. Ya kan? Di sini mah tidak kerjasama sama COVID. Tidak kerjasama sama COVID. Jadi orang-orang kena COVID di sini enggak. Di sini enggak. Ya. Karena alamnya ini. Betul. Gitu.
Berarti keren juga ya Pak De ya. Ekologi itu penting dijaga sebagai keseimbangan. Nah, tapi bagaimana nih Pak De ya? Kok sekarang di luar ini kan kalau di Setu Pengasinan bisa dibilang tertata Pak De Ya. ya. Mungkin di tempat lain ada yang tidak tertata, bahkan amburadul. Itu kesalahannya siapa tuh Pak De? Kebanyakan memang tidak tertata. Nah, saya kan protes nih. Cuman protesnya kalau ngemeng doang kan sudah banyak tuh. Oh. Gue bikin dong. Oh ini Pak De. Gue bikin. Ini dulu sampah, gue tanemin. Dulu nggak kayak begini. Kagak, ini kosong melompong. Jadi sekeliling sepinggiran saya itu kita yang tanemin. Ini juga kita tanemin, kita tata. Jadi tempat yang bagus gitu kan. Kebetulan karena saya harus bertanggung jawab terhadap keilmuan saya sebagai arsitek landscape. Jadi saya menata berdasarkan keilmuan saya. Cuman ada satu kesalahan pemerintah. Apa tuh? Sempadan saya itu kenapa diberikan SHM, sertifikat hak milik. Seharusnya yang namanya sempadan itu kawasan lindung yang dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Jadi tetap menjadi hijau. Ntar, ini kayaknya ada yang ganjil nih. SHM tadi Pak De ya? Yes. Lah, berarti ini tanah punya Pak De. Iya, ya akhirnya terpaksa gue beli. Seluas ini. Iya, terpaksa gue beli sebagai wujud kecintaan gue terhadap lingkungan. Wah, luar biasa Pak De. Iya dong. Ini saya Ini tadi cara gue Hmm. ber-NKRI dan cara gue beragama gitu. jadi actionnya. Oh iya. Wah, tapi emang begini penonton. Kalau kita jalan nih sekitaran Setu, wah, gede banget. Itu punya Pak De semua. Punya Gusti Allah. Oh, tapi SHM-nya atas nama Pak De. Iya. Luar biasa. Pak De, berarti yang bikin memotivasi Pak De itu apa Pak De? Apa dari didikan dari kecil? Apa dari wejangan orang tua? Atau gimana itu Pak De? Orang kampung. Orang deso. Orang desa. Jadi spirit desa itu gue bawa ke kota. Makanya tempat ini gue namain juga, ada warung ini namanya warung kangen desa. Kangen Kenapa? deso. Iya, karena di desa itu kearifan masih terjaga. Konservasi lingkungan masih terjaga. Di desa juga orang berpayah-payah menyediakan pangan buat kepentingan orang banyak, utamanya orang kota. Kan gitu? Iya ya. Gitu. Nah, ini ada yang namanya hak ekologis tadi, hak kualitas lingkungan yang baik. Kita harus perjuangkan itu sebagai warisan masa depan. Wah, Jadi untuk keadilan antar generasi. Keadilan bukan hanya hari ini. jadi biar bisa ngerasakan. Betul, sebagai warisan masa depan, ekologis sebagai warisan masa depan gitu. Wah, keren-keren Pak De. Luar biasa Pak De. Ini mungkin yang nonton pada belum tahu juga nih Pak De. Ini Pak De mulainya dari tahun berapa sih emang Pak De? Mulai beli lahan ini tahun 2004. Tapi pikiran-pikiran itu sudah saya pupuk, saya rawat dari tahun 92 pasca saya kuliah. Jadi tugas akhir saya itu tentang sempadan situ. Karena kita tahu air akan menjadi potensi konflik masa depan. Ya. Woi, jadi rebutan. Akan jadi rebutan air itu. Akan jadi pokoknya jadi masalah lah air itu. Waduh, udah kayak kembang desa Pak De ya. Jadi rebutan. Ya kan gitu. Jadi dianggap air itu barang tidak berguna, setunya diuruk-uruk. Ya kan? Tumpukin sampah, nanti jadi daratan, setelah jadi daratan nanti disertifikatin, bangun kan gitu. Nanti banjir ya Pak De. Iya kan sekarang udah banjir di mana-mana. Masa daerah-daerah yang atas ikut banjir? Kalau Jakarta banjir, ya itu memang dulu itu daerah rawa-rawa kan gitu. Emang ditakdirin buat air meresap di situ Pak De. Iya betul, air turun di situ. Nah kalau daerah-daerah di atas ini kan tidak seharusnya banjir, cuman karena itu main potong-potong aja itu cara pengelolaan ruangnya, cara pengelolaan tanahnya gitu. Berarti Setu itu kudu kita jaga Pak De ya? Iya dong, itu. Kalau kagak dijaga kayak tadi bisa banjir berdampaknya. Banjir dan juga kualat terhadap generasi depan. Oh iya bener. Iya, kan kita durhaka pada anak cucu. Durhaka sama orang tua kan biasa, ini durhaka sama anak cucu. Iya, Dia iya. kan lahir tidak mesen. Kan akibat ulah kita harus bertanggung jawab dong. Bener. Karena orang hidup, makhluk hidup itu dua hal. Nah, iya. Bertahan hidup dan melanjutkan hidup. Oh iya, bertahan dan melanjutkan. Melanjutkan, ya kan? Iya. Itu. Jadi kita melanjutkan hidup karena kita bereproduksi, beranak pinak. Nah kita harus menjamin dong
kualitas lingkungan yang baik, kualitas hidup yang baik untuk masa depannya. Bukan dihabiskan untuk hari ini, untuk bertahan hari ini. Itu yang saya sebut keadilan antar generasi, ya nggak? Mantep Pak De. Berarti jangan egois ya. Oh, iya dong. Tapi Gitu. zaman sekarang tuh kok orang susah ya Pak De ya buat mensadarkan terhadap pentingnya alam, kelestarian. Tapi kira-kira dari Pak De ada sebuah program atau buat membuka itu ya pemikiran-pemikiran orang yang belum sadar, kira-kira ada caranya kagak Pak De? Ya ada banyak. Oh banyak ya? Iya, kembali ke ajaran agama. Tapi katanya kan kita negara dengan agama pemeluk agama ya Islam yang terbanyak. Muslim terbesar. Iya ya. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Semesta alam, bro. Nah tapi Sholatku, hidupku, matiku untuk Tuhan semesta alam. iya. Semoga dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Iya. Setiap makhluk hidup mempunyai tugas bertasbih kepada Allah. Kecuali manusia punya fungsi sebagai khalifatullah fil ard. Nah barangkali hari ini tidak berfungsi itu. Iya ya. Gitu. Jadi agama hanya membicarakan hal-hal urusan-urusan yang Sifatnya teks. tidak kontekstual. Oh, jadi Tidak mampu membaca persoalan kekinian dan kedisinian gitu. iya ya. Jadi Formalitas saja, formalitas gitu. oh Islam KTP Pak De. Ya gitu. Gitu. Coba aja lu ceramah-ceramah bahasan seperti itu, surga neraka, surga neraka. Surga neraka kan udah sunatullah. Siapa yang berbuat baik dapat pahala, yang jahat Masuk neraka. neraka. Ya kan gitu. Ngapain pakai kita ngatur-ngatur Tuhan? Kan gitu. Udah aja yang kita pikirin bagaimana cara kita berbuat baik. Iya ya. Ya, saya juga miris Pak De. Kan kalau banyak yang bilang ini di luar negeri nggak beragama, ateis, tapi kok negaranya lebih bersih. Ya, dia Islami. Dia Islami. Islami. Oh. Iya kan? Tapi tidak berkomitmen jadi bukan muslim. Gitu. Karena tidak bersahadat jadi tidak muslim. Oh. Tapi dia dari dalam beberapa aspek, dalam aspek-aspek lingkungan punya kesadaran, keselamatan. Dia sangat Islami gitu. Nah, jarang-jarang kita yang muslim tapi tidak Islami gitu ya. Oh, kalau dibalikin bisa begitu ya? Nah, iya kira lebih begitu. Biarin nanti ini ustaz pada protes gitu. Kalau kita salah-salah dia akan benerin kan gitu. Iya ya. Dia yang punya ilmu, kita makan ngarang-ngarang bayar. Iya. Berdasarkan pengalaman di lapangan gitu. Kira-kira begitu. Kita kan membacanya ayat-ayat kauniyah. Kauniyah ya? Iya, yang udah pada itu kan ayat kauliyah. Kitab kering, kita mah tukang baca kitab basah ya kan? Gitu. Bener-bener Pak De. Gitu, kontekstual, konteks dengan hari ini dan di sini kan gitu. Tapi emang yang tadi kita obrolin itu kan keresahan masyarakat luas Pak De ya? Sebenarnya Tapi- akhirnya masyarakat itu tidak punya ini tidak punya panduan, tidak punya patron kan gitu. Tapi kalau dia ngomong punya kesadaran yang sama, cuman bagaimana cara menggerakkannya kan gitu. Bener. Tapi kalau yang banyak tren tuh kayak ada sekumpulan generasi muda Betul. di sosmed, ada namanya Pandawara kalau Pandawara ya, yang membersihkan lingkungan. Apa itu menjadi turning point juga buat generasi ke depan Pak De? Ya, itu bisa menjadi model dan banyak yang lain loh yang tidak kepotret. Oh. Yang tidak punya yang sebenarnya bergerak gitu. Banyak sekali, banyak aktivis-aktivis sangat banyak. Kan di sini juga lalu lalang. Saya punya 200 komunitas di sini. Oh, ngumpul di sini? Iya, cuman memang nggak ada yang mengelola secara sosmed supaya viral nggak gitu. Pokoknya kita pejuang substansi. Tadinya kita berpikir seperti itu, gitu. Wah. Jadi ya di mana-mana gitu. Sebab- Gitu. Ini ya Lo tahu nggak? Saking kita sayang pohon. gimana Pernah tuh? pohon kita operasi, kita cabut semua paku kawat yang ikat pohon gara-gara spanduk. Wah, Kita ngumpulin paku sampai 70 kilo. dari pohon yang Dari pohon yang dipaku-paku. itu yang biasa kayak kampanye begitu. Kampanye, iklan apa, udah nanam kagak, ngerawat kagak, ngerusak kan gitu. Dulu kita cabut-cabutin. Belum bannernya banyak banget. Kalau banner kita serahin ke Satpol PP dah. Gitu takutnya kita dibilang mencuri alat peraga atau alat ini kan gitu. Iya. Kebetulan dulu di Depok kita didampingi oleh Satpol PP bersama komunitas kita. Namanya Forum Komunitas Hijau. Forum Komunitas Hijau. Yes. Wah, Begitu. berarti sebenarnya
gerakan-gerakan itu banyak ya. banyak. Kita berjuang bagaimana memperjuangkan supaya air tanah tidak ini, jadi kita bikin gerakan cinta air tanah. Kita gerakan sayang pohon. Kita tanemin juga tuh dulu sempadan-sempadan Ciliwung, sempadan Pesanggerahan gitu. Tapi sayangnya bagaimana akhirnya? Ya karena sempadan itu sudah punya orang-orang tertentu, punya apa, diprivatisasi lah istilahnya ya, baik perorangan maupun company kan gitu. Jadi lo ngapain lo tong nanam-nanam di tanah gue, ya dicabutin kan gitu. Nah, padahal namanya sungai itu kan terdiri dari aliran, Ya. bantaran dan sempadan. Apakah bantaran itu? Bantaran itu daerah pasang surut. Oh. Nah, pada saat air tertinggi tarik ke belakang 15 meter. Nah, ini harusnya menjadi daerah hijau. Kalau setu 50 meter ke belakang gitu. Oh, lebih lebar ya. Tuh. Jadi nanti itu kan menjadi tetap hijau, itu jadi penghubung satwa dari satu koloni ke koloni yang lain kan gitu. Oh. Menarik Pak Deh ya. Itu harus ini menjadi informasi baru nih buat para generasi muda. Gitu. Nah, ini saya mau nanya juga Pak Deh mengenai saran. Ini kan banyak gubernur yang baru terpilih. Nah, problemnya sama mirip-mirip Pak Deh. Salah satunya banjir. Kan Pak Deh udah berkecimpung lama betul ya. Misalkan Pak Deh dijadikan tim apa namanya tuh ahli buat konsultasi para gubernur ini. Yang Pak Deh akan kasih usulan program yang harus dijalani dengan segera. Kira-kira apa itu Pak Deh? Ya normalisasi. Itu bagaimana Pak Deh? Normalisasi situ, normalisasi sungai. Coba bayangin. Mungkin pemerintah, mungkin pejabat hanya akan melihat yang terlihat. Hanya terlihat yang terlihat. Ya, coba telusuri aliran-aliran sungai di belakang rumah orang. Itu banyak orang yang kelihatan di sini lebar, tiba-tiba di tengah itu mengecil karena apa orang? Orang menguruk untuk memperluas rumahnya, itu mengorbankan sungai. Tiba-tiba mempondasi. Alih-alih sempadan, dia aja bangun di atas sempadan, udah begitu ngambil juga badan sungai. Banyak sekali. Iya ya. Iya, ya jadi kan akhirnya air yang numpuk di atas ini kan kejepit, nggak bisa lewat. Makin tinggi dah tuh ininya. Iya. Apa embunan apa Betul. itu ya? Iya, gitu. Nah terus setu dimulai buang-buangin sampah, nanti jadi daratan, nanti ditanemin, dikuasai, akhirnya menjadi tanah darah, keluar sertifikat. Oh. Kan gitu. Jadi Ya setu kan? itu makin kecil ya Pak Deh? Makin kecil, udah jumlahnya berkurang, luasnya menyempit. Waduh. Udah begitu bangunan menjorok. Terus buang nya ke situ juga ya? Harusnya, kalau makanya saya contohin, semua bangunan menghadap ke Ke setu? setu, Oh. gitu. Jadi setu itu menjadi halaman kita. Jadi kita jaga, kita harus tetap bersih, gitu. Udahnya. Jadi harusnya sungai-sungai itu Iya. menjadi halaman depan, Bukan mantatin bukan ya? dipantatin, dimukain. Dimukain. Betul. Tapi memang dari akan ada tuh istilahnya Pak Deh ya, yang rumah ngadepan nih, ini hokinya nih. Ini kalau dihubung-hubungin itu juga ada keilmuan itu juga Pak Deh. Iyalah, jadi semuanya kalau bisa orientasi air. Orientasi air ya. Siap. Oh. Wah, pas bener nih ada Om Gola, Ki Gola nih. Gola datang. Ada bambu. Wah. Tapi belum beli giling nih. Ya, sini Om, agak sini Om. Ayo Om Gola, sini. Wah. Ini salah satu. Ya kan? Ayo Om, rapetan lagi Om. Ini Gola, salah satu penggiat lingkungan juga. Wah. Tapi dia mah keren, selalu keliling kemana-mana mencari mata air. Mencari mata Mencari air. mata air, sumber mata air kan gitu. Terus kemudian membaca daerah resapannya masih aman atau tidak, gitu. Oh. Gitu. Dan ini yang bertanggung jawab ini, karena ini sekolahnya Usuluddin, akidah filsafat, ya kan? Filsafat. Iya, berat kan? Nah, ini kenapa sekarang jadi praktek keagamaan tidak sampai menyentuh kebumian? Nah, Biar ini. sama dipikir, Gitu. pikir sama capek. Iya. Wah, ini yang enak nih Om. Tempel ini nih Om. Mana? Gimana nempelnya?
Sip. Dun, serius. Ini nih. dari mana nih? Ini jalan-jalan. Berapa hari ke sono, berapa hari ke situ, berapa hari ke sini. Gitu. Iya, iya. Plastik ngalah. Apa itu? Jadi mau ngopi apa ini? Jeruk, es jeruk. Jeruk panas. Jeruk panas. Tanjung Bibi, aduh. Wah. Om. Ki apa Om? Hah? Apa aja bebas. Yang penting Kigola. ikhlas. Gimana ya? Yoi, siap. Tadi kan Pak Ade udah ngejelasin sedikit tentang Kigola. Berhubungan dengan air Om. Ki. Nah, Itu apa itu filosofinya biar temen-temen yang nonton pada tahu Ki? air itu adalah sesuatu yang mengalir dari hulu ke hilir. Nah, sama kayak hidup gua. Hai deh. Jadi filosofinya orang hidup kalau nggak ketemu air pasti selalu aus dan dahaga. Anjay. Bagaimana kita mencari air? Ya berarti kita harus merawat air. Baru kita dapat air yang benar. Nah, hari ini kita air masih beli. Bagaimana caranya kita air nggak beli? Kita jaga, kita rawat airnya, kita tanam pohonan di semua tempat titik mata air. Kayak gitu kira-kira. Menarik. Ki, kalau pohonan yang bisa mengandung banyak sumber mata air tuh ada? Ada. Oh, apa itu Ki? Salah banyaknya itu pikus ya diantara ya, Pak Pikus De? tuh beringin. Beringin. Kerabat-kerabat beringin tuh banyak, ada 700 lebih. 700. 700. Banyak sekali ya. Banyak. 7. 700. Nah, kalau bambu udah pasti buat filter sama buat Ya, dia buat ngambil itu apa namanya timbal gitu apa? residu, polutan. polutan, Gitu, menyerap, menyerap, menyaring, polutan, memfilter. Nah, ada lagi yang nojos nih. Nojos ke bumi, akarnya tunggal, namanya pohon jampinang. Nah, itu. Udah mulai langka. Udah langka. Ini mulai langka. Kira-kira di Indonesia ada di Gunung Arjuno kayaknya Ya, yang pernah saya tapi ketahui. sudah mulai diturunkan kan. Diturunkan lagi. Cuman ada yang mau ngasih 18 baru satu yang nyampe. Iya. Kurang kebagian. Padahal gua udah 18 titik mata air yang pengen gua tanemin itu. Gitu. Mau gimana? Yang datang baru satu, jadi gua belum bergerak. Gitu. Itu intinya juga gitulah. Jadi hutan-hutan larangan itu kan harus dijaga. Kita hormati teman-teman adat, teman-teman teman-teman tradisi yang merawat. Karena begini kan, agama itu way of life. Agama itu jalan hidup. Tapi tradisi dan adat itu cara hidup. Kan gitu. Jadi namanya istilahnya orang Jawa itu desa mawa cara, negara mawa tata, donya mawa ukara kan gitu. Gitu. Artinya? Gitu. Jadi setiap wilayah itu punya cara. Nah, negara punya aturan. Aturan main, Kan gitu. ya kan? Jadi dunia luas punya kesepakatan kan gitu. Hari ini kan krisis lingkungan, krisis ekologi. Sementara sebenarnya dari dulu tradisi-tradisi kita sudah tidak pernah terlepas dari aspek-aspek kebumian. Kebumian. Makanya disebut ibunya aja Ibu Pertiwi. Dewi pangan aja, soal urusan pangan aja Dewi Sri, perempuan gitu. Eksotisme di selatan aja ada Bunda Ratu, perempuan. Jadi gitu. Jadi juga konsepsinya Ibu Bumi Bopo Angkoso. Bahwa pengetahuan dan langit itu adalah bapak kan gitu, dan gerak bumi itu adalah ibunya kan gitu. Ibu Pertiwi, Bro. Iya ya. Iya, gitu. Makanya orang-orang Betawi dulu kalau mau ngurut itu pasti disebut gitu. Ibu Bumi, ya itu selalu disebut itu. Ibu Bumi Bapak Angkasa. Itu kalau ada praci-praci betul yang tukang urut, ngerawat bayi itu doanya selalu disebut pertama Bismillahirrahmanirrahim Ibu Bumi. Nah, itu disebut tuh. Pasti ada itu. Selalu disebut Ibu Bumi. Iya. Itu kalau diterjemahkan Ibu Bumi yang sudah merawat, sudah menganugerahi ini gitu, selalu begitu tuh. Gitu saya kan suka perhatiin tuh. Dukun apa bukan dukun lah ya istilahnya. Ya dukun lah, dukun itu kan dukun. Ahlinya ahli lah kalau Dukun bahasanya. itu kan ya. bukan arti klenek kan gitu, tapi praci, dukun Praci. urut, dukun bayi. Spesialis segala kayaknya ya, macam. kalau sekarang dukun ya. itu dokter lah sebenarnya. Nah, Dokter dalam konteks tradisi dan lokal kan itu. Jadi orang yang ahli lah, ahli urut, ahli apa itu dalam doanya itu setelah Islam mengenal Bismillah segala puji bagi Tuhan semesta alam dan menyebut terima kasih kepada Ibu Bumi. Terus lagi disebut, nggak tahu deh kalau dukun-dukun yang model sekarang mah main hajar aja kan gitu. Iya. Begitu. Bener.
Gitu. Jadi tradisi-tradisi kita sangat menghormati itu. Dari ucapan panjatan doanya, Betul. terus juga tradisi-tradisinya, Iya, betul. itu udah sebenarnya upaya menjaga juga ya. Oh, udah tidak terpisah dengan buminya. Mm-mm. Karena kita memang konsepsinya motherland, ibu bumi. Beda dengan orang Eropa, fatherland. Makanya dia ekspansi. Oh iya, suka ngejajah dia. Gitu. Kita motherland, kita ugem. Fatherland Kita rapi, kita ngerawat ibu bumi. Nah, kemudian ada tradisi-tradisi baru yang dibawa, diimpor dengan kehadiran sebuah keyakinan kan gitu. Kan gitu. Sayang itu tidak mampu membaca konteks ruangnya. Gitu. Padahal ya berbeda. Nah, kadang-kadang juga begini, Bro. Orang-orang intelektual kita tuh dididik di negeri-negeri seberang. Baik itu di daerah negeri gurun maupun di negeri salju. Negeri salju. Nah, pulang bukan membawa metodologinya dan pengetahuannya untuk mengkomunikasikan yang kita punya, tapi sak blueprintnya dari sana dibawa, ditempel di atas lanskap kita. Ini yang celaka. Baik lanskap Dijembreng ya? gurun maupun lanskap salju kan kita jadi sesat. Kita kan dari iklimnya juga beda ya. Ya beda gitu. Cuman kan akademisi kalau kita nggak ikut kita kan kita nggak keren. Kita orang tradisi, orang tertinggal kan gitu. Ya biarin deh aku tertinggal di sini gitu. Gue dulu juga banyak yang nggak support, lo ngapain gini ya biarin gitu. Gue pemuja pohon. Tapi akhirnya gue koreksi. Gue memuliakan alam. Gue memuliakan pohon sebagai personifikasi kehadiran Tuhan di depan kami. Gitu. Keren bener ya. Wah. Mantap bet. Maka pujilah Tuhanmu dengan karya-karya terbaikmu Karya-karya terbaik. dan muliakan Tuhanmu dengan memuliakan kehidupan sekitarmu. Terserah agama lo apa. Belajar bersama alam karena alam tidak pernah bohong dan tidak pernah mendistorsi ayat-ayat Tuhan. Widih. Ya kan? Luar Kitab biasa. basah. Mm-mm. Gitu. Ngomong-ngomong alam, ini ada alat musik yang dari alam juga nih. Nah, ini alam lagi dia. Ki. Itu Yoi. apa ini Ki? Nah, ini masih saudaranya kareng. Kalau dulu dari apa namanya tuh kawung, pohon aren disebutnya kareng. Nah, kalau ini dari bambu disebutnya karinding. Oh, Nah, itu ketemu lagi. Jadi masih saudara. Mas saudara. Kalau arennya mungkin sekarang ada tapi langka tapi ada. Nah, kalau bambu kan sepertinya masih cukup banyak ya, Pak Des? Siap. Dari sekian ratus jenis mungkin ada 7 sampai 10 jenis yang bisa dibuat karinding. Seperti itu. Wah, itu mainnya. Enak kali ya. Woi, mantap. Keren. Keren. Bisa kayak big keren. box itu tadi ya. Selepet. Iya. Anjir. Itu tapi kan biasanya kalau setiap alat itu kan ada filosofinya biasanya nih. Tapi kalau karinding filosofinya apa itu ya? Kalau ini dilihat dari kedudukannya, nah ini ada tekad, ucap, lampah, ya kan, yakin, sadar, sabar, asah, asih, asuh. Jadi kalau dimasukin ke ruang resonator atau rongga mulut kita, itu dia ada bunyinya, karena ada helaan nafas. Jadi nafas itu yang membuat dia membunyi dalam mengeluarkan suara bunyi dalam resonator kita atau rongga mulut. Tapi ketika dia diketuk dengan ruang yang mengecil dan membesar, itu akan jadi jadi nadanya akan berubah dan kemudian napasnya akan keluar masuk seperti tarikan napas yang natural seperti ini. Nah, kalau kita udah naik gunung tuh udah kecapean ya kan, pas turunannya
Nah gitu, tapi ini natural, slow gitu. Jadi ini adalah lebih kepada apa ya? Kalau di bahasa apa sih tubuh kita adalah cakra atau energi yang dikontrol di bawah pusar, dipusatkan sebagai kundalini. Seperti itu kira-kira. Keren bener ya. Ternyata tuh ada 3 bagian tadi. Ada asa, Asih, asyuh, tekad, ucap, lampah, ya kan? Yakin, sadar, sabar. kalau secara fungsinya selain ini alat musik itu ada fungsi lainnya. Nah, kira-kira kalau di pohonan mungkin apa ya, Pak De? Lebih apa ya? Tepatnya berkomunikasi dengan alam, mengusir hama apa sih namanya itu? Hama ya. Iya. Terus sama membuka apa? Istilah Tomata, ya, tomata. frekuensi. Apa sih? Metamorfosis. Apa namanya kalau itu? Matahari. Ya. Simbiosisnya tuh. Apa fotosintesis. Fotosintesisnya. Jadi lebih fotosintesis ini stomata terbuka lebih lebar, jadi nitrogen bebas bisa diserap, jadi pohon menjadi lebih subur gitu. Nah, kadang-kadang frekuensi tertentu juga menyerupai serangga lain yang predator, serangga-serangga pengganggu gitu loh. Gitu. Frekuensinya ya, bunyi itu sampai ke Gitu. situ. Jadi makanya ada beberapa jenis gitu. Nah, ini kecerdasan dialektika antara manusia dengan alamnya gitu. Mungkin karinding ini ada juga di beberapa tempat, tapi di Sunda menjadi beradaptasi dengan ruang lingkupnya. Mungkin di Toraja juga ada ya, Ada, gitu. Toraja, Medan, Bali. Beda-beda gitu. Jadi diterjemahkan dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam frekuensi-frekuensi yang sesuai dengan kebutuhan ruangnya. Ini yang disebut dengan cara gitu. Jadi cara satu tempat dengan cara tempat yang lain tidak bisa dipaksakan. Makanya kita butuh yang namanya kita sadar kebersamaan dalam keberagaman. Kebersamaan dalam keberagaman. Iya. Makin kuat ya kita bersama. Iya. Kayak sapu lidi. Iya. Beragam makin berwarna kayak pelangi. Luar biasa. Tapi kalau istilah modernnya ada kayaknya Pak De. Waktu ada kebun anggur di sono, dia pada saat menanam dengan bunyi-bunyian, diakhiri panen rayanya dengan konser pakai orkestra. Ya artinya kan kita dulu sudah melakukan itu. Cuma seolah-olah kita ini karena kita ini kita ini disesatkan oleh blueprint asing yang ditaruh di muka bumi yang kita. Tadi itu gitu. kan seolah-olah kita terbelakang, primitif, Iya, tertinggal. Kita sudah duluan, kita sudah beyond, kita sudah duluan. Dikasih judul Sonic Bloom. Wow, Sonic Bloom. heboh. Iya. Padahal kita udah jelas, iya kan? Ya, rajah mantra dan doa kan, Iya. dan bunyi dan Gitu. rupa. Dupa, Aduh. bunga, mantra gitu sudah punya itulah. kita kesadaran tentang visual, audio, aroma gitu udah punya. Dupa itu aroma gitu. Bunga itu ya visual gitu. Mantra itu ya bunyi-bunyian kan gitu. Selesai udah. Gitu. Jadi kamu sebagai anak yang menjunjung tinggi adat dan tradisi itu harus mampu mengembalikan kesadaran-kesadaran itu, bukan sebagai orang yang romantisme juga tradisionalisme, bukan. Ternyata itu kecerdasan yang digagal pahami oleh orang-orang seolah kita manusia yang tertinggal. Terus kemudian kita tetap berhenti di situ hanya karena romantisme, bukan. Kita justru ingin mengembalikan kesadaran bahwa dan kecerdasan itu kita sudah punya kecerdasan dan kesadaran yang lebih dulu dibanding orang-orang yang sok modern itu yang sekarang baru melakukan dalam bentuk-bentuk lain. Ini kan persoalan bentuknya saja. Itu kan gitu. Bisa bunyi juga itu Ki. Iya, ini kalau haus tinggal ambil ya kan. Bisa gelas minum. juga Iya. Kalau sendiri-sendiri, kalau di hutan kan ada temennya gitu ya. Gitu. Bisa berkomunikasi. Keren. Ya. Wah, ini kiranya kayaknya podcast episode ini sampai di sini dulu kan. Siap. Pak De. Oke. Next time kita bikin lagi dengan pembahasan yang lebih Sudah lebih dalam, lebih mengakar, lebih menancap ke Iya. bumi. tentang kebudayaan. Oke. Oke. Save tradition, save our culture, save the future. Iya. Save Earth.
Oh iya dong. Save Earth. Bumi, iya kan? Bumi rumah kita. Anjir. Oke, Pak De. Matur suwun, rayu. Terima kasih cangcingnya, Babe semuanya. Yuk, selamat sore. Sore diselamatkan. Joglo Nusantara untuk semua. Keberagaman. Merajut keberagaman. Nyok kita bahas. Ngerti ora?